Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Mona Azhak. Dan di video kali ini sedikit berbeda dari video sebelumnya, karena aku akan lebih banyak bercerita atau membahas berbagai hal yang menurut aku pribadi itu menarik dan juga informatif. Semoga aja itu juga sama dengan pemikiran teman-teman yang lagi nonton nih. Teman-teman, karena saat ini bertepatan dengan momentum Hari Pahlawan tahun 2022, jadi aku akan bahas beberapa hal yang berkaitan dengan Hari Pahlawan. Tahun 2022 ini, tema besar dari Hari Pahlawan adalah Pahlawanku Teladanku. Teman-teman, kita mengetahui bahwa generasi muda Indonesia merupakan generasi yang diharapkan dapat mempertahankan kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tentunya kita sebagai generasi muda juga diminta untuk bisa meneladani berbagai sifat-sifat dari pahlawan yang sudah berusaha keras untuk memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Dan selain tema tadi adalah pahlawanku, teladanku, kita akan beralih ke logo. Jadi teman-teman, ini adalah logo dari Hari Pahlawan tahun 2022. Kita akan bahas satu persatu dari simbol ya, kita bilang simbol yang ada di logo ini. Ada filosofinya teman-teman. Yang pertama kalau kita lihat itu secara keseluruhan adalah kepal tangan. Jadi kepal tangan ini melambangkan semangat juang dari pahlawan dalam menolak ketidakadilan dan kezaliman para penjajah pada saat itu. Jadi kepal tangan ini benar-benar memperlihatkan bagaimana semangat dan tekadnya para pahlawan ini untuk menolak hal-hal yang menurut mereka itu tidak sesuai diperlakukan untuk bangsa Indonesia. Selanjutnya kita akan lihat jika teman-teman itu ada yang berbentuk perisai Pancasila. Jadi perisai Pancasila ini ada maknanya juga, yakni pahlawan sebagai anak bangsa rela menumpahkan darahnya demi mempertahankan kemerdekaan dan tanah air dari penjajah. Next, kita akan lihat selanjutnya ada simbol cinta. Itu letaknya di bawah ya teman-teman. Itu ada seperti hati. Tentunya itu kalau dilambangkan filosofinya sama seperti pahlawan, mereka itu rela berkorban karena adanya perasaan cinta terhadap tanah air. Dan yang terakhir adalah bambu runcing. Nah teman-teman, seperti kita ketahui bahwa bambu runcing ini merupakan salah satu senjata yang digunakan oleh para pahlawan untuk memperjuangkan ya, merebut kemerdekaan Republik Indonesia pada saat itu. Tentunya dengan senjata bambu runcing ini menjadi saksi bisu sejarah bahwa pahlawan pernah berjuang dan melakukan perlawanan untuk mendapatkan kemerdekaan yang seutuhnya. Jadi teman-teman, untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa main-main nih ke Instagram Kementerian Sosial Republik Indonesia. Di sana juga dijelaskan berbagai hal mengenai makna dari lambang-lambang yang ada di logo Hari Pahlawan tahun 2022. Oke, selanjutnya kita mengetahui bahwa pada tahun ini Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo itu memberikan yang namanya gelar pahlawan nasional tahun 2022 kepada 5 tokoh pejuang bangsa yang mendedikasikan dirinya secara penuh dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 5 tokoh teman-teman, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah Dr. H.R. Soeharto. Beliau merupakan kelahiran 24 Desember 1908 dan wafat di Jakarta 30 November tahun 2000 ya. Nah, kenapa sih dia diberikan gelar pahlawan nasional 2022 ini? Karena kalau kita lihat kemarin pada saat pemberian gelar itu, di situ juga disebutkan bahwa beliau ini, Bapak Soeharto ini berkontribusi dalam pembangunan Monas, rumah ibadah, dan dia juga sebagai pencetus ya dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Nah, itu yang pertama. Kita akan lanjut yang kedua. Yang kedua ini namanya sedikit panjang teman-teman. Nah, ini fotonya nih. Yang kedua adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam 8 ya. Merupakan kelahiran di Pakualam 10 April 1910 dan wafat di Yogyakarta 11 September 1988. Nah teman-teman, kenapa sih beliau ini diberikan penghargaan atau gelar pahlawan pada tahun 2022? Bahwa beliau ini merupakan pejuang bersama dengan Sultan Hamengkubuwono IX, menyatakan
Yogyakarta ke Indonesia. Nah, itu salah satu pertimbangan kenapa dia diberikan gelar pahlawan tahun 2022 ini. Next, ini adalah tokoh yang ketiga ya, yang bernama Dr. Raden Rubini Natawi Sastra, lahir di Bandung 31 Agustus 1906 dan wafat sekitar tahun 1944. Oke, kenapa beliau diberikan gelar pahlawan? Karena beliau ini merupakan dokter keliling di daerah pedalaman dan terpencil di Kalimantan Barat. Selanjutnya ini adalah tokoh yang keempat. Tokoh yang keempat adalah Haji Salahuddin bin Talabuddin, lahir di Halmahera Tengah 1874 dan wafat di Ternate 1948. Haji Salahuddin ini diberikan gelar pahlawan 2022 karena beliau telah membangun Indonesia berdasarkan Pancasila, di mana kita mengetahui bahwa segala hal yang kita lakukan, kita keluarkan kebijakan untuk membangun bangsa Indonesia ini juga harus berdasarkan terhadap 5 sila tadi, berdasarkan Pancasila. Nah teman-teman, ini adalah tokoh yang terakhir yang mendapatkan gelar pahlawan tahun 2022. Beliau adalah Ki Haji Ahmad Sanusi, lahir di Sukabumi tahun 1889 ya, tepatnya 18 September, dan wafat di Sukabumi tahun 1950. Beliau ini memberikan kontribusi sebagai anggota BPUPKI yang memperjuangkan dasar negara Pancasila. Jadi sudah sangat jelas ya teman-teman, 5 tokoh tadi memang sudah memiliki kontribusi yang besar juga terhadap Indonesia, khususnya dalam memperjuangkan beberapa hal yang mencerminkan jati diri negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Oke teman-teman, kita udah bahas beberapa hal yang berkaitan dengan Hari Pahlawan tahun 2022, mulai dari tema, logo, dan juga Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang telah memberikan gelar pahlawan kepada 5 tokoh yang berjasa terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harapkan juga ini teman-teman semuanya, generasi muda Indonesia dapat meneruskan, meneladani sifat dari pahlawan yang telah berjuang mati-matian untuk merebut, untuk mempertahankan kehormatan negara Republik Indonesia ini, tentunya untuk merdeka. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Pahlawan tahun 2022. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.